Kita lihat lagi misalkan, wah, orang nih hebat banget main bolanya ya, Cristiano Ronaldo ya. Bahkan setiap detiknya itu bisa digaji loh, jadi duit loh. Lalu hati kita melihat betapa hebatnya zat yang bisa menciptakan Cristiano. Dari situ kita baru akan bisa sedikit demi sedikit belajar untuk mencintai sang pencipta, Al-Mukawwin. Gampang begitu loh. Kenapa sih kita nggak bisa mencintai Allah? Tapi kalau ke cewek gampang banget. Sukanya, gitu aja caranya. Wah, berarti Allah lebih cantik ya, lebih hebat dari makhluk ini. Gitu loh. Kita bisa tergila-gila sama cewek yang begitu cantik. Kenapa kita nggak bisa tergila-gila sama Allah? Padahal yang menciptakan cewek yang cantik itu adalah Allah. Gitu loh. Fal basiro lataro ilal ma'ani. Yang namanya mata hati, basiroh, itu mampu melihat yang makna. Makna itu adalah sesuatu yang ada di dalam. Ya. Wal basor layaro illal mahsusat, sementara yang namanya basor, mata zahir, itu hanya mampu melihat yang ada di depan kita. Sesuatu yang his, sesuatu yang zahir. Jadi, kira-kira kita bisa menerka nggak orang ini baik atau enggak? Nggak bisa. Kalau mata zahir kita nggak bisa. Tapi mata hati kita bisa. Ternyata kemarin dia itu pernah nipu kita. Yang ngomong dia nggak baik siapa? Hati. Padahal dia udah pakai sorban loh. Tapi niatnya nipu lagi. Udah pakai peci, udah bawa kitab, bawa tasbih, tapi niatnya nih nipu. Nah, itu. Jadi yang namanya basiroh itu mampu melihat yang makna, sementara basor itu hanya mampu melihat yang his, yang zahir, yang nyata. Au taqul al basiroh la tara illal latif. Atau ada istilah lain, yang namanya basiroh itu mampu melihat yang lembut. Sesuatu yang lembut, yang detail, itu mampu dilihat oleh basiroh. Wal basor la yara illal kasif, sementara basor, mata zahir kita, hanya mampu melihat yang kasar. Ya, ya tadi itu terenyuh, melihat orang lain kasihan, sayang kepada orang lain, ya, itu namanya mata hati yang melihat. Kalau mata zahir masa bodoh, anak bukan, saudara bukan, tetangga bukan, ya kan? Kan begitu kalau mata zahir kita. Au taqul al basiro la tara illal qadim wal basar la yaru illal hadis. Atau bisa dikatakan yang namanya basiroh itu mampu melihat yang qadim, yang terdahulu. Wal basar la yara illal hadis, sementara mata zahir kita hanya mampu melihat yang baru, yang hadis atau makhluk. Jadi dengan kata lain, kalau basiro itu bisa melihat, al-qadim siapa? Al-qadim siapa? Yang maha dahulu siapa? Allah. Sementara basor, mata zahir kita hanya mampu melihat makhluk. Jadi apa yang dilihat oleh zahir kita, apa yang dilihat oleh mata zahir kita, itu semuanya adalah makhluk. Gitu. Nah, nanti timbul pertanyaan tuh. Ini mah buat bahan renungan aja ya. Buat bahan renungan, bahan diskusi. Kira-kira nanti di surga, kalau kita melihat surga, bidadari, itu kira-kira dengan mata apa? Hah?
lihat bidadari yang cantik-cantik, ya, lihat dayang-dayang, lihat malaikat misalkan. Kira-kira dengan mata apa? Ya, silakan kita kita nanti pelajari ya, dengan mata apa. Apakah nanti di surga kita bisa melihat Allah secara nyata? Wallahu alam. Sebab belum ada orang yang pernah ke sana. Kalaupun ada, dia nggak bakalan mungkin kembali ke sini. Terus nyeritain gitu. Hah? Kira-kira bisa ditangkap ya? Bisa ditangkap? Au taqul al-basiru la yara la tara illal mukawwin. Wal basar la yara illal kaun. Atau bisa dikatakan yang namanya basiroh itu mampu melihat yang menciptakan. Sementara basar, ya mata zahir itu hanya mampu melihat yang diciptakan. Deden bisa lihat mobil? Bisa. Tapi Deden bisa nggak ngelihat yang bikin mobil itu? Enggak. Siapa yang lihat? Nggak tahu kan? Yang bikin motor? Nggak tahu. Ya. Jadi mata zahir mah hanya melihat yang diciptakan. Gunung, api, lautan, makhluk manusia ini, pepohonan, semuanya itu yang dilihat oleh mata zahir kita itu adalah makhluk yang diciptakan. Sementara hati kita mampu melihat yang menciptakan. Ketika kita melihat perempuan yang sangat cantik, contohnya, biar semangat nih, kayaknya ngantuk aja. Kira-kira nih, kalau kita melihat perempuan yang cantik, bisa nggak hati kita melihat betapa hebatnya itu zat yang menciptakan makhluk yang begitu cantik? Bisa nggak? Nah, jadi harus bisa melihat sesuatu dengan dua cara pandang, dengan dua sisi melihat manusia yang begitu hebat, begitu cerdas, begitu pintar. Seperti siapa? Albert Einstein misalkan. Wah, hebat banget orangnya. Bener? Lalu hati kita melihat betapa hebatnya zat yang bisa menciptakan Albert Einstein. Gitu. Prakteknya gitu. Kita lihat lagi misalkan, wah, orang nih hebat banget main bolanya ya. Cristiano Ronaldo ya. Bahkan setiap detiknya itu bisa digaji loh. Jadi duit loh. Lalu hati kita melihat betapa hebatnya zat yang bisa menciptakan Cristiano. Dari situ kita baru akan bisa sedikit demi sedikit belajar untuk mencintai sang pencipta, al-mukawwin. Gampang begitu loh. Kenapa sih kita nggak bisa mencintai Allah? Tapi kalau ke cewek gampang banget. Sukanya, gitu aja caranya. Wah, berarti Allah lebih cantik ya, lebih hebat dari makhluk ini. Gitu loh. Kita bisa tergila-gila sama cewek yang begitu cantik. Kenapa kita nggak bisa tergila-gila sama Allah? Padahal yang menciptakan cewek yang cantik itu adalah Allah. Gitu loh. Pengen banget nih punya mobil Pajero. Hebat nggak punya mobil Pajero? Fortuner, Lamborghini, ya kan? Hebat. Wah, kayaknya ngebet banget pengen nih. Coba kita dibalik cara pandangnya. Betapa hebatnya zat yang bisa menciptakan mobil itu. Jadi cara pandangnya gitu. Belajar mencintai Allah dari situ aja. Kita bisa mengagumi siapapun gitu. Wah, hebat. Tapi kita harus bisa melihat, oh, Allah yang menciptakan. Allah lebih ganteng dari, ini mohon maaf ya, bukan menggambarkan Allah dengan makhluk. Tetapi cara pandangnya kita harus mengarah ke sana. Allah bisa bikin Nabi Sulaiman menjadi orang yang kaya raya. Orang yang paling kaya sealam. Belum ada yang bisa menandingi Raja Sulaiman. Oh, berarti Allah kekayaannya tidak terbatas. Gitu loh. Gak usah Raja Sulaiman lah kejauhan. Di sini siapa yang paling kaya? Hah? Yang punya jarum super?
Nah, terus siapa lagi? Raffi Ahmad lah. Terus siapa lagi? Prabowo. Baim Wong. Pokoknya orang yang paling kaya di Indonesia. Kita bisa mengagumi mereka. Tetapi kita harus belajar melihat betapa hebatnya Allah, betapa maha kayanya Allah yang bisa menciptakan orang kaya itu. Ini kuncinya. Dengan dasi. Tapi kan kebalikan kita mah. Kebalikan. Terbalik. Hanya bisa mengagumi perempuan yang cantik, tergila-gila, lewat di TikTok. Aduh, cantik banget ya. Tapi kita nggak bisa nembus ke dalam. Betapa hebatnya Allah yang bisa menciptakan ini makhluk yang cantik. Nggak ada apa-apanya ini. Gitu loh. Ya ini kita mah kan manusia yang masih his ya, masih kasif, masih kasar. Ya pendekatannya mungkin dengan cara-cara yang kasar juga gitu. Di dalam Al-Qur'an juga begitu kok sama. Yadullahu fawqa aydihim. Kalau diartikan apa? Yadullah itu tangan Allah. Kita manusia ini harus dipancing ke sana. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tapi kan ditafsirin. Nah, ini malah yang makin membuat kita jauh. Harusnya nggak apa-apa tafsirin yadullah, tangan Allah. Tapi kalau ditanya tangan Allahnya seperti apa? Laisa kamitslihi syai'. Nggak seperti apa-apa. Tuh. Gampang. Kita kan susah, kenapa nggak bisa cinta-cinta sama Allah gitu. Tapi kalau ngelihat cewek langsung cinta. Langsung dalam hati kita, meskipun udah punya istri, punya anak, tetap dalam hati kita, langsung tuh bergetar. Coba bagaimana ketika kita melihat cewek yang begitu cantik, kemudian hati kita bergetar, ya Allah, maha besar Engkau, subhanallah. Subhana ma khalaqta hadza batil. Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu hebat. Gitu. Panjang jadi. Ngomongin itu doang nggak habis-habis. Bisa ditangkap nggak? Bisa ya. Ya pendekatan-pendekatan rasional aja. Ngaji emang harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu ya susah.